Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifa Indah Ramadan. Saya dari kelas R7G dengan NPM 2018 015 00717 akan menjelaskan terkait laporan hasil wawancara dan observasi klien, yaitu klien saya sendiri yang pernah mengalami penyakit FAM. Izinkan saya untuk menjelaskan dari latar belakang. Nah, FAM atau fibroadenoma adalah tumor jinak yang berasal dari jaringan ikat fibrosa yang mengandung struktur glandular. Fibroadenoma paling sering ditemukan pada wanita muda berusia 20-30 tahun, tetapi dapat juga ditemukan pada wanita di berbagai usia. FAM merupakan tumor jinak payudara yang memiliki faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap terjadinya kanker payudara yang juga dikemukakan oleh Riana 2009 adalah penggunaan hormon, pola hidup, radiasi, wanita mengalami menopause setelah umur 50 tahun, wanita tidak pernah menikah, wanita tidak pernah menyusui, anggota keluarga pernah terkena kanker payudara, wanita melahirkan anak setelah umur 35 tahun, dan lain-lain. Nah, sedangkan ada Purwanto 2014 mengatakan bahwa kanker payudara memiliki dua faktor, yaitu faktor risiko yang dapat dan tidak dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu usia, riwayat keluarga, atau faktor genetik dan faktor hormon. Menurut Iskandar 2007, sampai saat ini penyebab dari tumor payudara belum diketahui. Namun ada beberapa faktor yang telah teridentifikasi, yaitu jenis kelamin, riwayat keluarga, faktor menyusui anak, faktor genetik, faktor usia, faktor hormonal, terpapar radiasi, intake alkohol, dan pemakaian kontrasepsi. Peningkatan angka kejadian FAM dari tahun ke tahun serta adanya kekhawatiran benjolan pada payudara disalahartikan sebagai kanker. Perlu diketahui bahwa tidak semua benjolan pada payudara bersifat ganas dan juga tidak semua benjolan harus mendapatkan tindakan pembedahan. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan tentang FAM dan faktor apa saja yang menyebabkan kejadian FAM. Kemudian ada waktu dan tempat pelaksana, yaitu waktunya hari Senin 20 Desember 2021 dan tempatnya adalah di rumah kediaman narasumber yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik penyakit FAM, untuk menganalisis kebutuhan klien, untuk mengetahui potensi penyakit FAM, masalah klien, dan layanan yang tepat untuk klien. Nah, selanjutnya saya akan mendeskripsikan karakteristik klien saya. Narasumber saya ini berinisial TO. Ia adalah seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang berkuliah di Jakarta, tinggal dengan orang tua dan satu adiknya. Klien bercerita bahwa sebelumnya dirinya didiagnosis kena FAM. Ia sangat menyukai mengkonsumsi mie instan dan makanan pedas sehingga akhirnya tumbuh benjolan di payudaranya. Meski begitu, bukan berarti FAM atau tumor jinak di payudara ini disebabkan oleh mie instan. Klien mengaku bahwa ia memiliki riwayat keluarga yang juga pernah terkena penyakit ini. Klien sering mengalami gatal pada bagian payudaranya, hingga kemudian ia mengetahui terdapat benjolan pada bagian tubuhnya tersebut. Mengetahui hal ini, ia lantas berinisiatif untuk memeriksa ke dokter, hingga akhirnya ia terdiagnosis FAM, lebih tepatnya fibroadenoma kompleks, yaitu benjolan jenis ini yang paling mudah mengalami perubahan seperti pertumbuhan sel-sel yang terjadi secara cepat. Kondisi ini memerlukan tes diagnosis khusus setelah prosedur biopsi dilakukan. Nah, kemudian saya akan membahas tentang permasalahan yang sering muncul. Nah, narasumber mengaku bahwa setelah ia sembuh dari FAM, ia tidak mengalami permasalahan apapun, hanya adanya perubahan di payudaranya. Karena ia mengalami pembedahan pada saat itu untuk penyembuhan, maka di daerah payudaranya meninggalkan bekas luka yang akan mengganggu tes pencitraan di masa depan.
Dan jika fibroadenoma ini sudah sembuh namun tumbuh atau menyusut, ini bisa disarankan untuk pergi periksa ke dokter dan memantau perubahannya. Kemudian ada analisis kebutuhan. Narasumber mengaku hal besar yang harus ia lakukan untuk terus menjaga kesehatannya dari penyakit FEM ini hanya terkait makanan. Jadi makanannya dia hanya boleh makan beberapa makanan saja. Juga disarankan untuk melakukan olahraga dan menjauhi lemak trans, yaitu dia ini lemak yang umum dalam makanan olahan. Nah, ilmuwan mengatakan bahwa resiko kanker payudara lebih tinggi jika ia mengonsumsi ini. Jadi wanita harus membatasi asupan lemak trans untuk mencegah kanker payudara. Nah, kemudian ada potensi yang dapat dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan dengan konsisten terhadap hidup yang lebih sehat, mampu menguatkan diri untuk bersama-sama melakukan perubahan yang lebih baik, dan melakukan hal positif. Kemudian ada layanan BK yang tepat. Di sini layanan BK yang tepat yaitu layanan konseling individu dan informasi. Layanan konseling individu yaitu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor dan klien untuk mengentaskan masalah pribadi klien. Nah, dalam hal ini klien dimaksud adalah orang yang pernah mengalami penyakit FHM. Mungkin dia mengalami insecure dan mentalnya juga mungkin rusak, itu bisa ditolong. Nah, layanan informasi ya mungkin informasi terkait penerimaan diri karena bagian fisiknya ada yang berubah, mungkin kliennya belum bisa menerima dan layanan informasi bisa membantu. Kemudian terakhir saya akan menjelaskan terkait kesimpulan. Jadi FEM ini adalah tumor jinak yang terdiri dari komponen trauma dan epitelial yang umumnya ditemukan pada wanita muda. FEM beresiko terjadinya kanker payudara dengan peningkatan resiko terbesar 2 kali lipat. Namun dapat dihindari dengan konsistensi terhadap hidup yang lebih sehat, menguatkan diri untuk bersama-sama melakukan perubahan, dan melakukan hal-hal yang positif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.